Aksa gagalkan rencana Galang untuk polisikan Bastian hingga Aksa menolong Lian Bagaskara dari kekejamannya Galang. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode selanjutnya. Baiklah, tanpa berlama-lama mari kita masuk ke alur ceritanya. Ayo, siapa yang seneng banget ngelihat sepanjang video begitu bapernya Aksa dan juga Amira? Coba yang seneng boleh komen di bawah. Mimin rasa sih jawabannya pasti seneng banget, dan gimana pun juga gak bisa dipungkiri chemistry antara Aksa dan juga Amira bener-bener sangat luar biasa ya teman-teman. Seneng aja cara mereka megang tangan aja tuh udah bikin kita baper, peluk, cium kening, ngobrol, akhirnya Amira pun juga mau terbuka. Memang ini luar biasa, persis seperti yang udah menceritakan di video sebelumnya. Lalu selanjutnya apa? Wah, ini cukup menarik pertanyaannya teman-teman, karena gini, setelah akhirnya Amira dipastikan untuk kembali bersama dengan Aksa, ini tentu aja nggak membuat Aksa dan juga Amira tuh menjadi tenang hidupnya. Pasti ada beberapa hal yang bikin Amira dan Aksa pun juga harus melakukan penyesuaian. Seperti yang dikatakan juga oleh Markus ya teman-teman. Aksa pun juga meskipun dalam perlindungannya Markus dan juga anak buahnya Markus hingga Lian Bagaskara, tapi Aksa pun juga perlu berhati-hati. Karena sewaktu-waktu Galang dan anak buahnya pasti akan maju untuk kembali menghancurkan Aksa dan juga Amira. Namun untuk sementara waktu nih bisa hidup tenang dulu, karena Aksa pun pada akhirnya bisa untuk hidup tenang di rumah tanpa Bella. Kita semua lihat kan bagaimana Bella yang diusir, dan ini akan menjadi hal yang bikin bahagia di rumah dan bikin Aksa sama Amira pun juga bisa berduaan lagi, bisa tidur bareng lagi sebagai sepasang suami istri. Tante Yuni hingga Adam Black dan Zaki pun juga benar-benar bahagia melihat semua ini bisa terjadi teman-teman. Senang ya teman-teman, karena pada akhirnya benar-benar bisa bersatu. Cuman seperti yang sering Mimin katakan, tentu ini tetap harus bisa waspada juga, karena suatu saat Galang ini pasti bakal mengganggu. Apalagi masih ada misi dari Lian Bagaskara untuk menjebak Galang dan diringkus ke kantor polisi. Nah, jadi ada 2 poin penting yang akan Mimin bahas dalam satu video ini. Yang pertama kita bahas dulu tentang bagaimana Bastian Radian. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama, Bastian Radian ini tuh lagi berantem, dalam tanda kutip sedang mengambil truk yang isinya barang-barang ilegal, yang dimana itu bisa dijual kembali dan menguntungkan bagi Bastian Radian. Nah, kita pun juga semua tahu apa yang dilakukan oleh Bastian ini teman-teman direkam dengan sangat sadar dan penuh sangat sadar oleh si Galang, sehingga polisi pun juga datang di TKP, dan ini bisa bikin Bastian pun juga kena batunya. Nah, beruntungnya di tempat itu tuh ada Aksa dan juga Amira yang mana berhasil menyelamatkan Bastian Radian, dan ini bikin Galang pun juga semakin emosi. Maksudnya tuh Galang baru aja kehilangan Amira, tapi kenapa lagi dan lagi justru Aksa lah yang selalu menjadi batu sandungan dari Galang. Yap, jadi bisa dikatakan sekarang nih udah dimulai nih teman-teman. Kalau dulu kan Bastian sama Lian Bagaskara tuh berantem terus ya, nggak pernah akur, udah jadi rival lah gitu. Nah sekarang tuh ya giliran anak mudanya Galang dan juga Aksa teman-teman. Dan ini tuh benar-benar sangat seru. Maksudnya Galang tuh at least ketika kehilangan Amira, bisnisnya yang compang-camping, tapi minimal bisa ngelihat Bastian hancur. Tapi ternyata enggak. Ya mau gimana pun juga ya teman-teman, seburuk-buruknya kelakuan Lian Bagaskara, maksudnya kelakuannya Bastian Radian, tetap aja ayah kandungnya Aksa, dan Aksa gak mungkin membiarkan Bastian ditangkap polisi begitu saja. Sehingga Aksa pun juga bergerak untuk membantu Bastian Radian. Supaya apa? Supaya Bastian Radian ini pun juga gak bisa ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan ini jujur sih teman-teman, semoga aja bukan cuma bagaimana menyelamatkan Bastian Radian, tapi juga bisa memperbaiki hubungan mereka berdua. Dan harapannya sih semoga Bastian Radian pun juga nggak kembali ke dalam dunia hitam ya teman-teman. Bisa mulai mengikuti jejaknya Aksa, walaupun memang uangnya lebih banyak yang didapatkan oleh Bastian Radian, tapi tetap saja pakai cara jahat dan cara-cara yang kurang baik tuh tetap rasanya nggak berkah aja.
Dan semoga sih itu bisa terjadi. Apalagi Aksa pun juga kita semua tahu nggak pernah berhentinya untuk mengingatkan kepada Bastian Rahardian untuk kembali ke jalan yang benar. Ya, kalaupun anggap saja nanti Bastian pun juga ditangkap polisi, semoga saja ini pun juga bikin Bastian jadi berubah, teman-teman. Karena ya kalau Bastian tetap kayak gitu, hari ini nggak ditangkap polisi, mungkin di lain kesempatan bisa ditangkap polisi. Karena apa yang dilakukan oleh Bastian Rahardian adalah bentuk tindak kejahatan yang nyata. Jadi bayangin aja teman-teman ya, sebetulnya tanpa harus diselamatkan oleh Aksa pun juga kedepannya pasti bakal ketangkap polisi juga. Jadi tinggal gimana Bastiannya ini tuh mampu untuk bisa benar-benar keluar dari zona jahat ini dan kembali hidup normal. Karena kan kita sekarang enak ya ngelihat Aksa sama Amira udah hidup bareng lagi berdua saat terbebas dari Galang. Masa harus lihat Bastian yang seperti ini? Nah, berikutnya kita akan bahas poin kedua tentang Lian Bagaskara. Yap, akhirnya Galang ini tuh menghampiri Lian Bagaskara. Tujuannya apa? Tentu saja untuk marah-marah, nggak jelas. Ibarat tuh untuk bener-bener gimana caranya balas dendam. Karena Galang rasa semua yang terjadi dan kepergian Amira hingga Markus yang membelot alias berkhianat itu adalah ulah Lian Bagaskara. Nah, di posisi ini teman-teman, Lian Bagaskara pun juga ternyata sudah punya antisipasinya, menyiapkan anak buah sehingga anak buahnya pun juga bisa menjaga Lian Bagaskara dengan sangat baik. Dan apa yang dikatakan oleh Galang pun juga tepat kok. Memang semuanya adalah inisiatifnya dari Lian Bagaskara. Karena kita pun juga semua tahu kalau Aksa bergerak cuma dengan tangan kosong, udah selesai itu Aksa di episode tadi. Makanya Lian Bagaskara datang dan meminta Markus untuk menolong Aksa. Dan akhirnya kita pun juga melihat sendiri Aksa akhirnya terbebas. Dan di sini pun pada akhirnya bikin Aksa nanti berpikir ketika mau menjebak Galang, teman-teman, di episode besok, bahwa menggunakan barang untuk bisa mengalahkan Galang tuh ya bisa juga kok diandalkan. Toh niatnya bukan niat buruk ya, memang ingin membela diri aja. Dan ini pun juga menjadi sebuah pembelajaran penting bagi Aksa untuk melakukannya. Meskipun ya ini kalau dalam kondisi yang terdesak aja. Kalau memang dirasa nggak perlu ya nggak usah dipakai. Di sisi lainnya, tentu setelah apa yang dilakukan oleh Lian Bagaskara dan juga Markus kepada Aksa, membuat Aksa pun juga punya hutang budi. Tentu ini pun bikin Aksa kepikiran terus karena ngelihat Lian Bagaskara yang dalam bahaya karena diancam diakhiri hidupnya oleh Galang, teman-teman. Makanya Aksa pun juga datang untuk menyelamatkan Lian Bagaskara supaya Lian Bagaskara pun juga nggak kenapa-napa. Apalagi kita pun juga semua tahu teman-teman, Lian Bagaskara ini akhir-akhir ini sering bantu Aksa dan bikin Aksa pun juga nggak enak kalau nggak bantu. Terlebih lagi sebetulnya Lian Bagaskara pun juga nggak pamrih orangnya. Maksudnya ketika ngebantu tuh nggak pengen dibantu balik. Cuman mungkin karena ngelihat perubahan dari Lian Bagaskara bikin Aksa happy. Lalu juga bagaimana Lian melihat Aksa dan juga Amira yang begitu hebat sebagai manusia gitu ya. Maksudnya mampu memanusiakan manusia, bersikap baik, jujur tuh bikin Lian tuh ngerasa kayak seakan-akan hidup kembali. Karena kan kehidupan Lian Bagaskara di masa lalu tuh bener-bener kelam ya, berkutat dengan kejahatan yang ada. Jadi ketika bertemu dengan orang yang setulus Aksa, sebaik Aksa, sejujur Aksa, ini tuh bener-bener bikin Lian Bagaskara pun juga happy. Ngerasa kalau hidupnya tuh kayak ada di dunia yang baru lagi, yang bikin Lian Bagaskara semangat. Apalagi di tengah kondisi sakitnya yang gak kunjung membaik. Dan ini pun juga luar biasa bikin happy banget lah. Maksudnya semoga aja setelah Aksa pun juga berhasil menyelamatkan Bastian dan Lian Bagaskara, semoga Aksa pun juga bisa menghentikan Galang pada episode selanjutnya untuk menjebak Galang. Karena kita pun juga semua tahu ya teman-teman, Galang ini tuh bakal melakukan transaksi jual beli. Sebetulnya ini udah sempat Mimin bahas juga di video sebelumnya, tapi gak apa-apa Mimin spill dikit aja. Karena nanti pun juga bakal seru, kita akan lihat Zaki, Aksa, Adam untuk gimana caranya menyekap Galang. Yang tadinya Galang ngerasa sudah melaporkan ke polisi tentang kelakuan Bastian, justru gagal dan malah Galang yang bakal ditangkap oleh pihak kepolisian karena menjual barang ilegal. Nanti posisinya bakal dibalik banget lah, dan ini tuh bakal seru banget di episode besok. Jadi jangan sampai kelewatan, karena episode besok bakalan seru dan benar-benar menyenangkan. Terutama bagaimana kita melihat kehancuran Galang secara perlahan. Wah seneng deh teman-teman, maksudnya cara Amira pun juga untuk bisa punya ide terus ya, ngebantu Aksa dan Lian Bagaskara pun juga luar biasa. Teman-teman harus tonton di episode besok. Lalu juga bagaimana Aksa yang
benar-benar bisa berkolaborasi baik dengan Dian Bagaskara, dengan Markus, Zaki, Adam, Amira tuh benar-benar luar biasa aja. Jadi benar-benar memperlihatkan kalau orang baik pasti bakal ditolong oleh orang baik juga. Sedangkan kalau orang jahat tuh ya terbukti seperti Galang, ada aja apesnya. Bahkan ketika melaporkan Bastian ke polisi pun juga gagal, ya benar-benar apes aja teman-teman. Dan semoga Galang pun juga bisa dipenjara karena nggak ada tempat yang jauh lebih layak bagi Galang tuh untuk berada di dalam jeruji besi. Karena kalau sudah dalam sana, maka Galang nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Ayo, siapa yang setuju? Aksa mengirimkan Galang ke jeruji besi. Coba kalau setuju boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin, sampai jumpa lagi, dadah.